Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota 2 orang. Saya Neng Alisa Febriani dan juga rekan saya Reviana Aribah. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai perdagangan elektronik atau e-commerce. E-commerce telah merevolusi cara bisnis yang dilakukan di seluruh dunia, memberikan akses yang mudah dan cepat kepada jutaan konsumennya. Dengan pertumbuhan yang pesat dan inovasi yang kontinu, platform e-commerce telah menjadi motor utama dalam pertumbuhan ekonomi global. Baik, langsung saja. Untuk itu, kami membagi menjadi 4 poin penting yang akan disampaikan, yaitu poin pertama mengenai definisi dan juga fitur e-commerce, dan poin kedua mengenai siklus e-commerce yang akan disampaikan oleh saya sendiri, kemudian poin ketiga model bisnis e-commerce, dan juga poin keempat mengenai tren perkembangan e-commerce yang akan disampaikan oleh rekan saya Reviana Aribah. Oke, langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu mengenai definisi e-commerce. Terdapat 4 perspektif definisi e-commerce, yaitu yang pertama, perspektif komunikasi atau communication. Menurut perspektif ini, e-commerce merupakan pengiriman informasi, produk atau jasa, dan pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer, atau sarana elektronik lainnya. Kemudian, yang kedua yaitu perspektif proses bisnis. Menurut perspektif ini, e-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan. Dan yang ketiga yaitu perspektif layanan atau servis. Menurut perspektif ini, e-commerce merupakan satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen dalam memangkas servis kos ketika meningkatkan mutu barang dan ketepatan pelayanan. Dan yang terakhir yaitu menurut perspektif online. Menurut perspektif ini, e-commerce berkaitan dengan kapasitas jual beli produk, informasi di internet, dan jasa online lainnya. Oke, jadi dapat disimpulkan definisi e-commerce yaitu merupakan proses pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan, serta pengiriman dan pembayaran produk atau jasa, dan informasi internet, extranet, dan jejaring lainnya antara perusahaan berjejaringan dengan prospek pelanggan, pemasok, dan mitra organisasi lainnya. Selanjutnya dapat dilihat ada 6 perbedaan antara e-commerce dan juga tradisional commerce. Selanjutnya yaitu fitur-fitur e-commerce. Fitur-fitur e-commerce merupakan perdagangan atau transaksi elektronik yang melibatkan pembelian dan penjualan barang dan jasa secara online melalui situs web atau aplikasi. Fitur ini juga digunakan sebagai sarana promosi dan juga sebagai sarana komunikasi antara toko dan juga pelanggan. Nah, terdapat juga 8 keunikan fitur-fitur e-commerce. Yang pertama yaitu ada ubiquity. Artinya, e-commerce itu ada di mana-mana. E-commerce juga menggunakan teknologi internet atau web yang tersedia dan dapat diakses dimanapun. Contohnya, kita selalu bisa mengakses e-commerce ketika kita berada di dalam rumah maupun di luar rumah, dan juga kapanpun kita mau selama 24 jam. Kemudian keunikan yang kedua yaitu ada
ada global reach, artinya teknologi ini sangatlah luas dan memungkinkan e-commerce dapat mendunia. Contohnya, meskipun kita tinggal di Indonesia nih, kita dapat membeli barang dari luar negeri. Hal ini juga dapat menghematkan biaya karena tidak perlu mengunjungi negara tujuan untuk membeli barang yang kita inginkan. Kemudian, yang ketiga, yaitu ada universal standard. Artinya, sistem komputer yang berbeda memudahkan berkomunikasi satu dengan yang lainnya dengan masuk ke dalam berbagai kelas pasar dari pasar yang lebih rendah maupun lebih tinggi. Kemudian yang keempat yaitu ada richness. Artinya fitur ini mendukung untuk menyampaikan pesan audio, video, teks kepada konsumen sekalipun. Contohnya, informasi yang diberikan biasanya begitu banyak, bisa berupa gambar, video, dan teks. Hal ini juga membuat e-commerce mudah dan nyaman untuk digunakan. Kemudian, yang kelima yaitu interactivity, yaitu dengan adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada information density, yaitu total jumlah dan kualitas dalam informasi padat. Contohnya nih, banyaknya pilihan barang yang bisa ditemukan dengan beragam harga yang dapat kita pilih. Kemudian yang ketujuh yaitu ada personalization atau customization, yaitu memungkinkan adanya modifikasi barang dan jasa. Contohnya nih, pelanggan bisa mengirimkan pesan penawaran kepada individu tertentu berdasarkan dengan pembelian yang pernah dia lakukan. Dan yang terakhir yaitu ada sosial teknologi, yaitu dapat mempromosikan barang atau jasa menggunakan teknologi. Contohnya, kita dapat melakukan nih berbagai konten untuk menarik pelanggan di seluruh dunia. Nah, selanjutnya terdapat juga 14 fitur umum yang sering ditemukan dalam platform e-commerce. Yang pertama yaitu seperti pencarian produk, keranjang belanja, pembayaran online, profil pengguna, ulasan produk, notifikasi transaksi, chat dan dukungan pelanggan, kemudian penawaran dan juga diskon, pengelolaan persediaan, sistem penilaian pengiriman, integrasi media sosial, personalisasi rekomendasi, pengelolaan retur dan refund, dan yang terakhir yaitu pengelolaan toko. Baik, selanjutnya masuk ke poin kedua yaitu mengenai siklus e-commerce. Siklus e-commerce adalah rangkaian pertukaran antara pelanggan dan pemasok yang terjadi ketika pertukaran komersial dilaksanakan. Siklus perdagangan elektronik mengacu kepada proses lengkap dari penjualan produk atau layanan secara online. Baik, selanjutnya di dalam siklus e-commerce terdapat juga 8 proses e-commerce. Yang pertama yaitu ada pengendalian akses keamanan, kemudian membuat profil dan personalisasi, kemudian yang ketiga manajemen pencarian, keempat manajemen isi dan katalog, kelima manajemen arus kerja, keenam pemberitahuan kegiatan, ketujuh kerjasama dan perdagangan, dan yang terakhir yaitu proses pembayaran elektronik. Yang terakhir dari siklus e-commerce ini yaitu manfaat e-commerce bagi perusahaan. Terdapat 4 manfaat bagi perusahaan, diantaranya mendapatkan pelanggan baru, yang kedua yaitu menarik konsumen untuk tetap bertahan, ketiga meningkatkan mutu layanan, dan yang terakhir yaitu melayani konsumen tanpa batas waktu. E-commerce memiliki beberapa model bisnis yang digunakan oleh perusahaan sebagai strategi dan rencana bisnis untuk menjual produk atau layanan secara online. Model bisnis yang pertama ada business to business atau B2B, merupakan kegiatan bisnis antara 2 atau lebih perusahaan kepentingan bisnis yang melibatkan pertukaran produk, layanan, informasi, dan nilai tambah lainnya. Contohnya yaitu ada Indo Trading, ada MBIS, dan juga ada Kawan Lama. Yang dimana perusahaan ini biasanya menawarkan produknya dalam bentuk inventarisasi, seperti alat pabrik,
alat kantor, dan perlengkapan industri lainnya. Yang kedua, ada business to consumer atau B2C. Merupakan model bisnis di mana suatu perusahaan menjual produk atau layanannya secara langsung kepada konsumen akhir yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Salah satu contoh dari perusahaan B2C ini yaitu ada Bineka dan juga ada Zalora. Model bisnis yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C. Merupakan model bisnis yang dimana konsumen individu dapat menjual ataupun membeli produk dari konsumen lainnya. Contohnya seperti ada Tokopedia, Shopee, dan juga Bukalapak. Perusahaan C2C ini bertindak sebagai perantara untuk membantu konsumen menjangkau audiens yang lebih besar. Yang keempat, ada model bisnis consumer to business atau C2B. Merupakan model bisnis di mana kegiatan jual belinya konsumen ini sebagai penyedia yang menawarkan produk, layanan kepada perusahaan atau bisnis. Dan perusahaan lainnya seperti ada Freelance, iStock, dan juga Upwork. Materi selanjutnya mengenai tren perkembangan e-commerce. Menurut Loudon, perkembangan e-commerce terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, invention, yang kedua, consolidation, yang ketiga, reinvention. Yang pertama, invention atau periode penemuan. Pada periode ini, e-commerce memasarkan iklannya hanya melalui web perusahaannya saja. Dan pada periode consolidation, e-commerce ini tidak hanya menjual retail, tetapi memberikan pelayanan yang lebih kompleks dan sudah merambah kepada mesin pencari ataupun melalui web dan iklan video. Selanjutnya ada reinvention atau periode penemuan kembali, yang berarti e-commerce ini ditransformasikan ke jejaring sosial secara luas hingga saat ini. Dapat kita lihat pada gambar grafik di samping menunjukkan bahwa perkembangan platform dan pengguna e-commerce semakin tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat. Perkembangan e-commerce yang semakin cepat atau pesat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pertumbuhan penduduk dan pengguna smartphone yang meningkat. Yang kedua, banyaknya pengguna internet dan media sosial. Dan yang terakhir, perusahaan teknologi yang semakin berkembang. Materi selanjutnya mengenai sistem informasi yang digunakan dalam e-commerce terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Discussion Support System atau DSS yang digunakan sebagai pengambilan keputusan berbasis data. Contohnya, penjadwalan dan transportasi barang ataupun pemilihan rute transportasi. Yang kedua, ada Transaction Processing System. TPS ini merupakan sistem yang memproses data keuangan perusahaan. Yang ketiga, ada Management Information System yang digunakan untuk mendukung tugas suatu perusahaan mengenai mengumpulkan data, mengolah data, dan menyajikan informasi. Yang keempat, ada Executive Information System yang berfungsi sebagai akses untuk para eksekutif memantau informasi baik internal maupun eksternal seperti operasional, sumber daya manusia, pemasaran, dan membuat suatu kebijakan, prosedur, dan suatu standar perusahaan. Selanjutnya mengenai manfaat dan dampak e-commerce. Manfaat e-commerce bagi organisasi yaitu memperluas pasar dengan meningkatkan
produktivitas karyawan untuk mewujudkan bisnis yang sangat terspesialisasi. Dan manfaat e-commerce bagi konsumen yang pertama, konsumen dapat berbelanja atau melakukan transaksi setiap saat. Yang kedua, mendapatkan produk dan jasa yang lebih murah serta beragam. Dampak e-commerce bagi aktivitas pemasaran, yaitu memudahkan promosi melalui pasar maya atau virtual sehingga dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Selanjutnya, ada dampak positif e-commerce bagi bisnis. Yang pertama, dapat menjadi mata rantai pendapatan. Yang kedua, meningkatkan pangsa pasar dan melebarkan jangkauan. Dan yang terakhir, menurunkan biaya operasional dan memperpendek waktu produksi. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif e-commerce bagi bisnis. Di antaranya, 1. Kehilangan segi finansial karena kecurangan. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena adanya gangguan pelayanan atau hal lainnya. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber pihak yang tidak berhak, seperti adanya hacker yang berhasil membobol sebuah sistem. Yang kelima, kehilangan kepercayaan. Dan yang terakhir, yaitu adanya kerugian yang tidak terduga. Pembahasan yang terakhir mengenai faktor-faktor keberhasilan e-commerce dalam bisnis terbagi menjadi 6. Yang pertama, selection and value atau faktor pilihan dan nilai yang meliputi pilihan produk yang menarik, harga yang bersaing, jaminan kepuasan, dan dukungan pelanggan setelah penjualan. Faktor yang kedua, ada performance and service atau faktor kinerja dan pelayanan. Faktor ini meliputi navigasi, proses pembelanjaan atau pembelian, serta konfirmasi pengiriman yang mudah dan cepat. Faktor yang ketiga, ada advertising and incentive atau faktor iklan dan intensif yang meliputi web dan promosi email. Faktor yang keempat, personal attention atau faktor perhatian yang meliputi halaman web dan saran produk yang direkomendasikan. Faktor yang kelima, ada community relationship atau faktor hubungan dengan komunitas yang meliputi komunitas virtual para pelanggan sebagai ruang bincang. Dan faktor yang terakhir yaitu security and reliability atau faktor keamanan dan keandalan. Faktor ini meliputi keamanan informasi pelanggan serta informasi produk yang dapat dipercaya. Jadi, e-commerce bukanlah sebuah industri. E-commerce adalah sebuah taktik dan komunikasi adalah jantungnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas tutur kata dan penjelasan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.